Halo sahabat Safety Bewok, kita lanjut hari ini materi elemen 5 tentang pemantauan, evaluasi, dan tidak lanjut. Mari kita simak. Halo rekan-rekan profesional tambang, oke mari kita langsung bedah materi yang sangat krusial hari ini. Anda tahu, di dunia pertambangan, keselamatan itu sama sekali bukan sekedar slogan yang dipajang di dinding kantor. Ini benar-benar tentang memastikan setiap nyawa kembali ke rumah dengan selamat. Taruhannya sangat-sangat tinggi. Jadi, bagi Anda para pemegang IUP, Kepala Teknik Tambang atau KTT, dan penanggung jawab teknik dan lingkungan atau PTL, memahami sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP adalah sebuah kewajiban mutlak. Nah, dalam bedah materi kali ini, kita akan membongkar secara spesifik elemen kelima dari SMKP, yaitu pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kita bakal melihat persisnya bagaimana elemen ini bertindak sebagai jaring pengaman utama dalam operasi sehari-hari Anda di lapangan. Nah, ini adalah 5 area utama yang akan kita lewati hari ini. Kita mulai dari pengantar elemen V, lalu bergerak ke pemantauan kinerja, inspeksi keselamatan, penyelidikan insiden, dan ditutup dengan audit internal. Jangan khawatir, kerangka ini sejalan langsung dengan persyaratan legal yang memang harus Anda kuasai. Oke, masuk ke bagian pertama, pengantar elemen V. Sebelum kita tenggelam di detail teknis, mari kita lihat gambaran besarnya dulu. Di mana sih posisi elemen V ini di kerangka keselamatan kita? Anda semua pasti sudah hafal dengan 7 elemen dasar SMKP Minerba ini kan? Mulai dari kebijakan di awal, sampai tinjauan manajemen di akhir. Nah, yang perlu banget kita garis bawahi di sini, elemen kelima ini bukan sekedar rintangan birokrasi atau tumpukan dokumen. Sama sekali bukan. Ini adalah fase periksa dan tindak lanjuti yang super kritis. Ini yang bikin budaya keselamatan di lokasi tambang Anda itu benar-benar hidup dan bernapas. Jujur saja, tanpa elemen ini, elemen-elemen sebelumnya ya cuma jadi teori di atas kertas. Dan visual ini dengan sangat brilian mengilustrasikan maksud tadi. Coba perhatikan panah melingkar berwarna abu-abu ini. Ini mewakili siklus peningkatan berkelanjutan, sebuah putaran umpan balik yang gak boleh putus. Anda merencanakan, Anda mengeksekusi, lalu melalui elemen V ini, Anda mengevaluasi. Apakah rencana itu benar-benar jalan di lapangan? Kalau ada celah, Anda langsung tindak lanjuti. Itulah denyut nadi sebenarnya dari keselamatan operasi tambang. Lanjut ke bagian kedua, pemantauan dan pengukuran kinerja. Nah, untuk Anda para pemegang IUP, tolong perhatikan 5 area operasional utama ini. Regulasi menuntut kita untuk memantau ke-5 hal ini dengan prosedur yang jelas. Kenapa 5 aspek ini yang dipilih? Karena tujuannya adalah untuk menangkap seluruh spektrum resiko tambang Anda. Dari memastikan tujuan keselamatan awal itu tercapai, mengecek paparan lingkungan dan kesehatan yang dihadapi pekerja setiap hari, menjaga keandalan operasi, sampai ke hal yang resikonya paling ekstrim, bahan peledak. Semua ini harus diukur, nggak bisa cuma ditebak-tebak. Dan tentu saja, pemantauan ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dari balik meja kerja. Ini butuh pengawasan langsung di lapangan yang terus-menerus. Artinya, kita bicara soal mengecek prosedur, jadwal kerja yang ketat, serta pengujian kelayakan mesin dan instalasi tambang secara nyata. Orang-orang di lapangan harus selalu terkoneksi untuk memastikan semuanya berjalan di dalam batas aman yang sudah ditentukan. Masuk ke bagian ketiga. Inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan. Oke, mari kita bedah alurnya. Di fase inilah para KTT dan PTL benar-benar menjadi protagonis kita, garda terdepan yang berburu potensi bahaya. Alurnya sangat terstruktur. Pertama, tentukan objek dan jadwalnya. Kedua, siapkan senjata Anda seperti checklist dan standar. Ketiga, terjun dan eksekusi inspeksinya. Keempat, nah ini penting, berikan rekomendasi perbaikan. Dan kelima, jangan ditinggal begitu saja. Pantau terus tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Satu hal yang harus ditekankan, inspeksi itu sama sekali nggak boleh pasif. Personel yang ditunjuk diwajibkan secara eksplisit untuk mengecek area kerja, jalan tambang, dan titik-titik berbahaya pada setiap gilir kerja. Ya, setiap pergantian shift, nggak boleh ada area yang terlewat. Karena kita semua tahu, di dunia pertambangan, kondisi yang tadinya aman bisa berubah jadi sangat mematikan cuma dalam hitungan jam. Sekarang, di bagian keempat, penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Kalau kita bicara soal insiden atau kejadian berbahaya, tentu nada kita harus lebih serius. Secara legal, saat insiden terjadi, Anda wajib melapor secara berjenjang sampai ke KIT. Tapi ingat, tujuan akhirnya bukan sekedar supaya laporan Anda masuk dan kewajiban gugur. Sama sekali bukan. Tujuan utamanya adalah mencari akar masalahnya.
Dokumentasikan itu dalam sistem, jadikan bahan edukasi bagi seluruh pekerja, dan pantau koreksinya. Kita melakukan ini supaya pekerja bisa belajar dan tragedi yang sama tidak pernah terjadi lagi. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, audit internal dan tindak lanjut. Pertanyaannya, bagaimana caranya sebuah perusahaan secara jujur mengevaluasi diri mereka sendiri? Memilih auditor internal itu ada aturan ketatnya. Regulasi mewajibkan metodologi dan kompetensi tertentu. Auditor yang Anda tunjuk harus benar-benar paham standar, regulasi, dan bisa membedah operasional perusahaan dengan mata yang sangat kritis dan tajam. Jadi, poin paling krusialnya ada di kutipan ini, objektivitas dan independensi. Panduan SMKP mewujudkan ini dengan alasan yang sangat jelas. Bayangkan saja, proses audit internal itu bakal benar-benar percuma dan cuma buang-buang waktu kalau auditornya nggak punya kemandirian murni. Mereka harus berani melaporkan fakta apa adanya di lapangan tanpa takut atau mendapat tekanan dari manajemen operasional. Dan ini membawa kita pada klimaks dari seluruh elemen kelima. Menemukan masalah atau ketidaksesuaian saat inspeksi itu ibaratnya baru setengah jalan. Bagian yang paling berat adalah tindak lanjut. Seluruh sistem manajemen Anda, seluruh waktu yang habis untuk rapat dan audit akan gagal total kalau tindak lanjut untuk membereskan akar masalahnya malah diabaikan. Ini bagian di mana Anda benar-benar memperbaiki keadaan. Jadi, sebelum kita selesai, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan provokatif ini. Tantang diri Anda dan tim manajemen Anda. Saat Anda mengisi checklist atau menandatangani laporan, apakah budaya keselamatan di tambang Anda itu cuma sekedar buat mencentang kotak regulasi saja? Atau apakah itu benar-benar lahir dari keinginan kuat untuk memastikan semua pekerja Anda pulang dengan selamat hari itu? Pada akhirnya, itulah ruh sesungguhnya dari elemen VSMKP Minerba. Disiplin dalam pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut adalah bentuk nyata dari semboyan, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi teruslah mengecek, teruslah melakukan perbaikan, dan jangan pernah sekalipun berkompromi dengan standar keselamatan. Semoga bedah materi kali ini membekali Anda dengan perspektif yang lebih tajam untuk langsung diterapkan di lokasi tambang Anda. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.